Saya akan membuktikan saya tidak kalah dari saudara-saudara saya. Saya tidak kalah dari kakak saya yang sudah 10 juz. Saya tidak kalah dari adik saya yang sudah 13 dan 5 juz. Saya yang 8 juz sekarang, saya akan kejar mereka. Saya akan berikan mahkota terlebih dahulu kepada Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Dani, Mas Nadif? Bagaimana kabarnya Mas Raditra? Alhamdulillah sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap semangat. Gimana pasnya hari ini? Alhamdulillah lancar Ustaz. Udah lihat nilainya? Belum tahu Ustaz. Belum. Iya. Alhamdulillah lancar. Raditra tahu nggak besok itu hari apa? Tanggal 22 Desember. Hari Selasa. Hari apa? Selasa. Hari Selasa. Iya betul, hari Selasa. Tanggal 22 Desember itu biasanya ada satu peringatan momen yang sangat spesial. Tahu nggak hari apa kira-kira? Hari Ibu Ustaz. Tahu nggak Dani besok itu ada hari apa? Tanggal 22 Desember itu hari apa? Hari Ibu. Mas Nadif tahu nggak kalau tanggal 22 itu hari apa? 22 Desember. Tanggal 22 Desember. Hari ulang tahun jenengan dah? Kan. Oh, hari Ibu kan? Hari Ibu ya. Tanggal 22 Desember ya. Biasanya panggil bundanya apa? Panggilan Manggil Ibu. bundanya. Ibu Ustaz. Ibu. Iya. Biasanya manggilnya siapa? Ini Umi ya. Tahu nggak kapan ulang tahun ibu? Cuma ingat bulan Oktober, bulannya aja. Bulannya aja. Tahunnya? Tahunnya enggak. Nggak tahu. Tahu nggak kapan ulang tahun ibu? Kita tahu sih Ustaz. Ulang tahun Umi. Ya. Sebentar, ulang tahunnya Umi itu ntar kalau Abi 6 November masih ke 15. Umi itu 20 September oh ya 23 insyaallah. Ya Allah sampai lupa kan. 26 September kalau nggak salah kan. 26 September Tahun 1978 lahirnya. Anak ketiga dari keempat bersaudara. Anak ketiga dari 4. Anak perempuan yang kedua. Anak perempuan yang kedua. Tahu hobi ibu itu apa sih kalau di rumah? Ngapain biasanya hobinya itu? Biasanya kadang masak, kadang ya cuma itu aja yang saya tahu. Ibu hobinya itu jualan sih Ustaz. Mana? Bekerja jual. Tahu nggak biasanya hobi Umi apa di rumah? Hobi Umi itu belajar. Saya dari Umi belajar yang namanya tekun, yang namanya sungguh-sungguh, yang namanya giat. Saya belajar itu dari Umi. Contohnya ya buat saya kalau ujian gini ya kayak tadi malam saya itu mohon maaf gara-gara saya begadang belajar matematika sama IPS. Saya belajar sampai setengah 11 lebih itu. Akhirnya sholat subuh saya masbuk 1 rakaat tadi pagi. Ya itu ya saya belajar sungguh-sungguhnya dari Umi. Jangan kalau masbuk subuhnya ya enggak lah. Itu murni dari saya sendiri. Kalau di waktu senggang hobi Umi biasanya ngapain sih? Waktu senggang Umi itu biasanya saya nggak pernah lihat Umi ada waktu senggang. Umi itu pasti nyari waktu gimana caranya Umi bisa membuat waktunya itu bermanfaat buat Umi sendiri sama buat orang lain, terutama anak-anaknya, terutama saya sebagai anak kesayangan lah. Nadif anak berapa sih? Anak kedua dari keempat bersaudara laki semua.
anak kedua dari 4 bersaudara, laki semua. Boleh nggak diceritain sedikit ibu itu seperti apa? Ibu itu orangnya baik, terus suka nolong. Kalau misalnya anak-anaknya sakit, diperhatikan dengan betul gitu. Terus ibu juga pekerja yang giat, dan juga kalau misalnya ada ujian, ibu saya itu penting kan saya biar nilainya bagus gitu. Terus kalau anaknya bosen di rumah, udah bosen main di luar atau main laptop, HP, ibu itu ngajak keluar jalan-jalan, kadang ke Jember atau sebagainya gitu. Baik, cantik, sama orangnya itu penyayang orangnya. Tapi kalau udah keras, tegas aja. Umi saya itu orangnya mungkin untuk standar ibu, mungkin umi saya nggak ada bedanya sama ibu lain. Merawat iya, mendidik iya, memberi ASI iya. Merawat saya dari kecil sampai sekarang sebesar ini, umi melakukan semua tanggung jawabnya. Cuman yang saya syukuri, kenapa Allah memilih umi saya, Umi Hani menjadi umi saya bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena umi saya memiliki beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh ibu-ibu yang lain, yaitu tadi, termasuk yang pertama tekun, sungguh-sungguh. Jadi saya itu nggak pernah lihat ada orang lebih tekun daripada umi. Dan ada sebuah peribahasa ya, kamu adalah 5 orang di sekitarmu. Nah, 5 orang di sekitar saya yang terdekat ya jelas keluarga saya yang pas anggotanya 6 dengan saya. Berarti itu adalah umi, abi, kakak saya, dan 2 adik saya. Dan dari umi saya, orang terdekat saya, salah satu orang terdekat saya belajar dari umi saya tentang ketekunan, kesungguhan, dan keseriusan. Gimana caranya umi saya bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Karena itu saya dulu saat saya mau masuk sini, itu saya yang minta. Kenapa? Karena saya ingin berusaha agar saya bisa meniru, setidaknya mengembari, walaupun mungkin masih agak jauh dari langkah umi saya. Saya di sini ingin belajar yang namanya kedisiplinan. Bagaimana yang kita tahu, zaman sekarang pondok bukan cuma belajar yang namanya ilmu Islam, tetapi juga multidisipliner gitu. Boleh nggak diceritakan ketika hal paling berkesan sama ibu yang Mas Dani ingat sampai saat ini? Saat pertama bersami di SDIT KIC, saya itu waktu pertama kali datang ke sana, saya nangis tinggal orang tua saya. Saya nggak tahu sana mau ngapain. Akhirnya di sana saya diserahkan kepada guru saya. Di sana saya diajak untuk berbaur lah dengan teman-teman gitu. Terus ada kegiatan pramuka, tak diajak jalan-jalan ke sawah-sawah, outbound. Saat pulang, saya itu
baru pertama kali saya ditinggal orang tua saya seperti itu. Mas Dani sayang apa sih sama ibu? Saya sangat sayang banget sama ibu, walaupun cuma ditinggal 1 hari saja. Saya tidak bisa menahan sedihnya itu, sedihnya rasa rindu itu. Yang berkesan itu terakhir kali lihat ibu pas saya masuk pondok. Itu terakhir kali lihat. Kamu ya sama ibu? Kan lihat. Pernah nggak suatu momen paling membahagiakan bersama ibu? Saat liburan lah, liburan biasa gitu, itu sudah paling menyenangkan itu. Walaupun tempatnya itu sudah tempatnya itu biasa aja, tapi kalau bersama ibu pasti lebih luar biasa tempatnya. Ini rindu ya, ibu ya? Sangat rindu. Yang berharga bareng ibu itu ketika saya diantar ke pondok. Saya kayak terakhir kalinya lihat ibu gitu. Saya sekarang nggak pernah ketemu, biasanya ketemu cuma lewat balik kamera. Saya juga nggak kunjungan. Paling berkesan juga situ. Pernah nggak Mas Dani kesal sama ibu? Pernah, tapi lupa ya. Pernah Zat. Bersama? Pas ya gitu Zat. Saya kalau main sama temen bisa dilarang keluar malam-malam. Kalau nggak mainnya nggak pulang-pulang itu Zat. Seharian nggak pulang. Tapi kalau diangetin biasanya saya agak bandel itu Zat. Ibu itu marah banget pas apa gitu dan bikin Mas Dani itu kesel banget sama. Saat saya dulu itu minta uang ke ibu untuk beli jajan di Alfamart, tapi saya malah pergi mercon ke toko lain. Terus saya balik ke rumah main sama teman-teman, saya nyalakan mercon itu meledak di tangan saya. Saya langsung digotong Pak Satpam waktu itu. Saya ditolong sama bapak saya di prakteknya, dikasih obat, diperban. Terus saya dibawa ke ruang keluarga. Saya dimarah-marahi sama ibu, sama bapak juga ya, main mercon. Nadif pernah nggak sih kesel sama Umi? Oh sering Zat, sering, Mas sangat apa sering. sama Umi itu? Bentar, saya banyak Zat. Oke, kita ambil topik yang dari deket-deket aja lah, dari ujian. Jadi gini Zat, yang namanya orang pasti pengen dipuji, pengen dibanggakan, pengen membanggakan diri sendiri, walaupun itu dilarang oleh Islam. Cuman mungkin kalau niatnya untuk guyon, untuk menyemangati, mungkin itu masih dimaafu. Nah, Umi saya itu cerita ke saya, Umi dari SD sampai sekarang lulus kuliah S3 jadi dokter, sampai Umi saya jadi dekan 2 UNER, Fakultas Kedokteran UNER. Umi saya sampai jadi dekan 2. Umi saya selalu mendapat nilai yang terbaik. Sampai kemarin Umi saya waktu lulus S3 itu dapat nilai maksimal, kan maksimalnya 4, Umi saya itu dapat 3, berapa. Lah Umi saya itu selalu membanggakan, Umi ini ranking 1, Umi ini ranking 2, Umi ranking 2 cuma 2 kali kalau nggak salah. Nah Umi itu mesti yang lain ranking 1 terus. Kamu ranking 1 nggak pernah, ranking 2 ya cuma sekali toh, itu keberuntungan. Mana katanya bisa mau nyamai Umi itu. Nah itu saya keselat. Yang walaupun dari kekesalan itu saya ambil hikmah, saya ambil pelajaran, karena saya tahu setiap yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Saya ambil pelajaran, akhirnya saya buat motivasi bahwa saya ini anaknya orang hebat, saya dilahirkan dari rahim orang hebat.
Saya dilahirkan dari umi saya, yang umi saya itu mengajarkan saya ketekunan, kesungguhan, terutama dalam hidup ini. Saat ini saya sedang menjadi pelajar di kelas 9 SMP Ar-Rahmah Malang. Saya ingin bisa seperti umi saya, walaupun mungkin caranya agak kurang saya sukai. Umi saya selalu membanggakan, membandingkan dirinya yang sangat-sangat sempurna dengan saya yang katanya masih agak jauh kepada umi saya. Dan dengan itu, di sini saya ingin berkata kepada umi saya tercinta, jika melihat, mulai hari ini saya berjanji suatu hari nanti saya pasti akan mengalahkan umi. Seandainya nih ibu ada di depan sini, lihat Raditra, apa yang ingin disampaikan? Pertama saya salim, saya peluk, saya terima kasih sudah anterin saya ke pondok ini mencari ibu, mencari ilmu untuk mengantar ibu bapak ke surga nanti. Ingin memberitahu ibu kalau nilai-nilai yang saya dulu pernah jelek sekarang jadi bagus, alhamdulillah. Seperti matematika juga di sini teman baik lah, bisa diajak bercanda, main. Saya ingin bilang ke ibu, kalau ibu dulu nyuruh saya ikut organisasi Mutahid, waktu itu saya belum siap karena saya takut, mentalnya lemah. Sekarang udah berani, udah mencoba hal baru, ikut organisasi yang ada di sini. Yang jelas saya ingin mengucapkan ke umi terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasanya kepada saya, membesarkan saya, menemani saya, meluangkan waktunya hanya untuk saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Mungkin fitrahnya laki itu pemimpin, yang dimana pemimpin itu sungkanan. Mungkin saya tidak mengucapkan secara langsung umi terima kasih, enggak. Di sini saya paling ingin bilang ke umi, saya akan berterima kasih dengan cara saya. Saya akan membuktikan saya tidak kalah dari saudara-saudara saya tidak kalah dari kakak saya yang sudah 10 juz, saya tidak kalah dari adik saya yang sudah 13 dan 5 juz. Saya yang 8 juz sekarang, saya akan kejar mereka. Saya akan berikan mahkota terlebih dahulu kepada umi. Harapan dan doa untuk umi. Harapan saya buat umi, tetap semangat sekolahnya, buat ngejar profesornya. Harapan saya ke umi, saya berharap besar umi dapat memberikan contoh yang mungkin sekarang sudah lebih dari cukup. Cuman saya sebagai anak, saya merasa masih butuh contoh yang lebih baik lagi. Jadi saya pengen umi tetap semangat melanjutkan profesornya. Kalau perlu keluar negeri nggak apa-apa. Jadi saya tetap dukung terus, tetap semangat sekolahnya. Terus selain itu harapan saya buat umi, variasi masaknya ditambahi. Udah pernah nyoba masakan Korea, udah pernah, yang lain udah pernah. Yang lain kalau perlu yang dalam negeri masih banyak kok. Walaupun makanannya selama ini udah enak-enak terus. Harapan saya untuk ibu bisa menjadi ibu yang baik, yang bisa menjaga anak-anaknya untuk jauh dari perbuatan dosa-dosa. Juga ibu lebih giat untuk mendidik anak-anaknya supaya di masa mendatang nanti mereka bisa
bisa berani di depan umum untuk berbicara. Dan saya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah ke ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya semoga secepatnya saya sama keluarga bisa bertemu lagi, dan doa selalu untuk ibu, bapak, kakek, nenek, jaga kesehatan selalu di luar, sama semoga rezekinya selalu lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum Bu. Bu, Bu nggak ketemu Bu. Jika besok ada hari ibu, tadi cuma mau ngomong terima kasih ibu udah anterin Radit ke sini, bisa mencari ilmu dan bisa mengantar ibu nanti sama Buya ke surga Allah. Dan Radit punya salah, Radit minta maaf sebesar-besarnya karena dulu Radit bandel, pernah mantai ibu, pernah marahin ibu. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Radit minta maaf sebesar. Kepada umi saya, Umi Hanik Badri Hidayati, saya ucapkan selamat Hari Ibu 22 November 2020. Sekaligus saya mohon maaf kepada Umi karena lupa tanggal lahir Umi pastinya. Padahal saya masih ingat kapan hari itu, saya pernah nyatet seluruh warga. Dulu mas saudara-saudara saya itu yang biasanya tanya ke saya, tanggal lahirnya Abi itu piro ya, Dek? Mas, tanggal lahir Abi kapan? Umi kapan? Mas kapan? Aku kapan? Tanya ke saya gitu. Tapi sekarang saya sendiri yang lupa. Selamat Hari Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, dijaga Allah. Dan terima kasih Ibu udah menghantar saya di pondok ini. Terima kasih juga Ibu udah rela berkorban waktu dan biaya untuk menyekolahkan anaknya di pondok yang sebaik ini. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ujianmu bisa? Iya nak. Nggih, bisa kok Mi, sukses. Kamu kok jerawatan? Puber Mi. Udah besaran. Kok putus-putus Le? Halo? Iya, Umi dengar. Nah, sini kalau pengen Mi ngucapin selamat Hari Ibu, aduh Mi. Iya, makasih. Oke. Oke Mi, tanggal lahirnya Umi itu 26 September kan? Gak lulus jadi anak Umi. Lupa. 24. Oh 24. Aduh Mi, solusi 2 hari loh. Kacek, nggak bisa, belum lahir Umi. Sudah lahir umur 2 hari. 24 September nggih. Kalau pengen ngucapin niku selamat kali Hari Ibu, kali terima kasih buat selama ini. Nggih, selamat nggih, selamat Hari Ibu. Terima kasih buat selama ini. Buat Umi yang selalu menemani, selalu motivasi, yang ngirimin kalau minta 1 buku besar dikirimin belasan buku besar yang sampai sekarang belum pernah kalau sentuh. Terima kasih Mi. Ya Allah. Nggih. Kalau mohon maaf buat selama ini yang
Kalau udah kadang bentak Umi, kadang nggak sopan kali Umi. Maafkan. Umi yang minta maaf kalau pas jadi singa, katanya nauf singa lewat marah. Enggak kok Mi, nggak pernah. Iya. Kadang jadi peri, kadang jadi singa ya Tip ya. Enggak kok, Umi selalu perih kok buat kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih pada Ustadz. Harapannya semoga Mas Nadif menjadi anak yang solih, bahagia dunia akhirat, dimudahkan semua urusan. Terus semoga selalu berjuang, bisa menjadi yang terbaik. Terus saat mendapatkan yang terbaik gak boleh lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, gak boleh sombong. Ya, Gini. Nadif. Nggih. Terus Nadif harus hafalin Quran, belajar. Tapi dikasih buku belasan belum dibaca, harus istiqomah membaca. Rugi yang ngirim, rugi yang nyarikan. Gini. Terus harus setiap hari belajar istiqomah gitu. Kalau kesulitan ya tanya ustaz gitu, jadi nggak sendirian. Harapannya lagi yang lain ya, selain pinter ya harus pinter menempatkan diri sama ustadz yang tawadhu, sama temen yang sayang, sama adik-adiknya yang ngomong, harus jadi contoh buat temen-temennya gitu ya. Terima kasih Mas Nadif kemarin pinter ngimami sholat, itu hati Umi senang gitu ya Mas Nadif. Umi terima kasih, Mas Nadif banyak berubah nih Ustaz, masuk di Ar-Rahmah. Itu sholatnya paling bagus Ustaz ya. Pokoknya sholatnya fi awali waqtiha, di awal waktu Ustaz. Saya senang sekali. Terus Mas Nadif ini juga karena kena agama Ustaz, kalau saya marahi sekarang nggak pengen lagi Ustaz. Alhamdulillah maturnuwun, dibantu banyak. Jadi nanti berubah, semoga istiqomah baiknya ini terus yang sama atau makin baik gitu. Harapannya selain untuk bersekolah umum juga hafal Quran, juga bisa seimbang dengan akhirat. Bang Gemi gantian sama anak lain. Terus lo juga sungkan kalau sampai airnya bocor. Kan sudah biasa, kamu bocor airnya tapi nggak ngaku kan? Bang Gemi. Sehat selalu. Mas Hidup sudah mau nangis, salah saya. Selamat hari Ibu Gemi. Iya, yang pinter gini terus ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.